Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Heliza, NIM 2019 A1H054. Baik, di sini saya akan membuat dua video praktik pencobaan di mana untuk memenuhi UAS Praktikum IPA SD. Di sini saya akan membuat dua video, yaitu tentang yang pertama perubahan kimia, yang kedua tentang suhu dan color. Bahannya yaitu konduktor dan isolator color. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, penjelasan sedikit tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang disertai dengan terbentuknya zat yang baru. Perubahan kimia juga dikenal sebagai reaksi kimia. Terjadinya perubahan kimia dapat diidentifikasikan dengan pembentukan endapan atau gas serta terjadinya perubahan warna. Pembentukan gelembung gas merupakan hasil dari perubahan kimia. Perubahan kimia mungkin juga mengakibatkan pembentukan endapan, perubahan warna yang tak terduga, atau pelepasan bau yang sering menunjukkan perubahan kimia. Langsung saja ke pembuatannya. Di sini ada bahan-bahannya. Nah, yang pertama ada apel, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada air cuka, yang keempat ada gelas kaca, dan yang terakhir ada telur. Baik, langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, cara kerja pencobaan yang pertama, sediakan 1 buah apel dan 1 buah pisau. Pertama-tama, potonglah buah apel menjadi 4 bagian. Setelah buah apel dipotong menjadi 4 bagian, apel lalu disimpan sementara waktu. Apel disimpan sementara agar kita bisa melihat perubahan warna dari apel, karena oksigen yang ada dalam udara akhirnya bercampur dengan enzim khusus dalam jaringan apel. Reaksi kimia antara oksigen dan enzim ini menghasilkan warna kecoklatan yang tampak pada daging buah apel. Namun, ada apel yang lebih cepat perubahan kecoklatan, yaitu apel dengan kandungan enzim yang lebih tinggi. Warnanya berubah karena adanya sel-sel yang mempengaruhi kerusakan dalam buah apel. Terdapat enzim polifenol oksidase trio. Perubahan kimia yang terjadi dapat kita lihat perubahan kimia pada daging apel ini. Setelah kita simpan untuk beberapa waktu, buah daging apel ini udah berubah warnanya, agak kecoklatan. Itulah yang dinamakan perubahan kimia pada apel.
kedua apel tersebut, lihatlah perubahan yang terjadi pada apel sebelum terjadinya perubahan dan setelah terjadinya perubahan. Pencobaan yang kedua yaitu menggunakan telur dan air cuka. Adapun bahan-bahannya, yang pertama di sini ada 1 buah telur, dan yang kedua 1 buah gelas, dan yang ketiga ada air cuka. Langsung saja cara kerja pencobaan yang kedua. Yang pertama-tama, masukkanlah telur ke dalam gelas yang sudah disediakan. Pelan-pelan ya, supaya tidak pecah. Setelah itu, masukkanlah air cuka ke dalam gelas yang sudah berisikan telur. Telur direndam ke dalam air cuka. Mengapa demikian perubahan zat kimia kepada telur? Ini mengapa demikian kulit telur mengandung kalsium karbonat CaCO3 saat cangkang telur direndam ke dalam air cuka. Kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat sehingga yang tersisa adalah protein peningkatan yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita tahu, jika asam dapat merusak suatu benda dan berubah ketebalannya, jadi asam cuka ini merupakan kalsium di kulit telur dengan menggunakannya sehingga bagian kulit yang cukup terkena air cuka akan melembek karena cuka dikategorikan dalam zat asam yang berarti cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusunan kulit telur. Nah, dapat kita lihat di telur ini ada gelembung-gelembung di atas telur. Inilah yang dinamakan perubahan kimia pada telur oleh asam cuka. Video pencobaan kedua tentang suhu dan color, bahannya konduktor dan isolator color. Konduktor adalah suatu bahan atau zat yang bisa mengantarkan listrik atau panas atau color dengan baik. Contohnya bahan konduktor di dapur adalah wajan dari aluminium dan berbagai alat dari besi. Contoh bahan konduktor dari dapur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isolator. Isolator adalah suatu zat atau bahan yang tidak bisa menghantarkan panas maupun listrik. Adapun bahan-bahannya, yang pertama ada sisir, yang kedua ada lilin, yang ketiga ada korek, yang keempat ada sendok besi, yang kelima dan yang keenam ada kaleng bekas. Langsung saja cara kerjanya. Yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Mati. Ulang lagi. Nyalakan 1 kali lagi. Oke, berhasil. Sekarang taruhlah sendok besi di atas lilin. Panas. Di area yang terkena panas dari sendok besi tadi,
yaitu menunjukkan reaksi konduktor, bisa menghantarkan panas. Dan selanjutnya saya akan mencoba di kaleng bekas. Ternyata di bagian kaleng tersebut juga panas. Saya juga akan menggunakan kaleng dari kaleng bekas. Ya, ternyata di bagian situ juga panas. Selanjutnya yaitu ke pencobaan terakhir, saya akan menggunakan sisir. Selanjutnya kita taruh sisir di atas api kecil. Tunggu berapa saat atau selama 30 detik. Ternyata bagian atau sisi yang terkena api tadi tidak ada terasa panas. Nah, di sini terjadinya isolator, suatu zat yang tidak bisa mengantarkan panas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.